Wa amal lamul awal. Fi hadha syahr Lailatul Qadar. Kita masih dalam pembahasan kitab pada syuhur bulan Rabiul Awal. Sekarang yaitu huruf lam awal pada bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang agung, malam yang penuh kemuliaan, yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun menurut pandangan umum. Sesuai dengan firman Allah dan Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 yang dituliskan oleh Pangsa Guru Agung Said Maulana Muhammad Abdul Ghafur Maslul sebagai musanniful kitab. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Tahukah kamu apakah malam qadar itu? Malam qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam qadar itu disebut juga malam yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan dan keagungan. Karena sebab diturunkannya Al-Quran dan terjadinya pada bulan Ramadan. Bagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, sekaligus secara langsung semuanya satu Al-Quran 30 juz. Lalu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai peristiwa atau kebutuhan yang terjadi selama hampir lebih kurang 23 tahun. Dan yang dimaksud lebih dari 1000 bulan pada ayat tersebut adalah beribadah pada malam Qadar lebih utama daripada beribadah yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan seluruhnya, selamat dari segala kejahatan dan keburukan apapun. Sehingga setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbitnya fajar. Ini pendapat secara umum. Sedangkan menurut para ahli ma'rifat, Lailatul Qadar adalah waktu pencerahan spiritual yang terjadi pada diri seseorang. Laila adalah malam yang gelap, yang tidak ada cahaya, gelap gulita. Begitu juga dengan hati orang, bukan hati manusia. Karena kalau orang, bahasanya itu belum ditalkin, masih jadi orang. Dan kalau sudah menjadi ditalkin, namanya manusia. Jadi bagi orang yang tidak memiliki cahaya, tetap gelap selamanya. Malam selamanya. Bagi orang yang tidak memiliki cahaya,
tetap gelap selamanya, malam selamanya. Sedangkan bagi orang yang ingin memiliki cahaya, nah, bagi orang yang ingin memiliki cahaya, maka dia harus menyalakan atau menerangi kolbunya, hatinya, melalui orang yang memiliki cahaya kolbu dengan proses talqin. Kalau sudah ditalqin, orang tersebut berubah menjadi manusia. Talqin itu memanusiakan orang. Untuk apa? Talqin tersebut untuk mencari dan menemukan rahasia-rahasia ilahi di dalam kolbu. Dan yang dimaksud ilahi ini adalah Allah. Seperti kemarin huruf alif. Alif diartikan Allah. Ilahi anta. Jadi Allah yang kita maksud. Jadi talqin itu adalah menghidupi hati yang gelap dengan cahaya kolbu, cahaya iman untuk mencari dan menemukan rahasia-rahasia ilahi yang berada di dalam. Sedangkan qadar menurut ahli ma'rifat adalah nilai keagungan spiritual yang ditemukan melalui taqarrub kepada Sang Maha Ada, yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusia 40 tahun pada waktu itu, diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan adalah benihnya, cikal bakal Al-Quran, benih Al-Quran. Yang Allah turunkan sampai saat ini. Yang Allah turunkan sampai sekarang kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ruhul Amin. Yaitu seorang manusia terbaik pada masa sebagai naibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut sebagai guru mursyid. Jadi guru mursyid ini ya, seperti malaikat Jibril, Ruhul Amin bagi seperti malaikat Jibril, Ruhul Amin bagi Rasulullah. Sedangkan guru mursyid adalah Ruhul Amin, Ruhul Amin bagi kita semua. Maka saat penurunan benih Al-Quran, talqin itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan atau malam qadar. Bahkan berpikir atau merenung sebentar saja ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Fikratu sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Oleh karena itu, apabila benih Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
benih Al-Quran, la ilaha illallah yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad melalui naibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka apabila tertanam di dalam hati sanubari, maka hatinya menjadi hidup. Artinya orang yang mendapatkan talqin zikir dari guru mursyid sebagai ruhul aminnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati sanubari orang yang mendapatkan hak talqin zikir menjadi hidup, hidup yang abadi, hidup ukhrawi dengan kemakrifatan. Dan makrifat itu adalah pekerjaan hati. Li'anal ma'rifata fi'lul qalbi. Karena sesungguhnya makrifat itu adalah amal qalbi. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana a'lamukum billah wa anal ma'rifata fi'lul qalbi." Aku orang yang lebih tahu tentang Allah daripada kamu sekalian. Dan sesungguhnya makrifat itu pekerjaan hati. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Iman itu bisa turun, bisa naik. Wa imanu syahsin ala qadrin ma'rifatihi billah. Jadi iman seorang hamba itu bisa turun, bisa naik. Seukuran makrifat kepada Allah. Jadi bertambah atau berkurangnya iman seseorang itu sesuai dengan ukuran pengetahuannya terhadap Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 225 yang dituliskan oleh Pengarang Guru Agung, walakin yu'ahilkum bima kasabat qulubukum. Ini pengetahuan seorang hamba. Bisa berkurang, bisa bertambah, sesuai dengan ukuran pengetahuannya terhadap Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan wal fi'lu la yanqasiru ala sadri minal jawari, bal yastamilu ma yastur minal qalbi. Pekerjaan tidak sebatas pada anggota badan saja. Beribadah tidak hanya sebatas jasad saja. Seperti kita sholat, menghadap arah kiblat dengan jasad kita. Tapi sholat juga mesti dengan qalb, menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah jasad adalah Ka'bah. Kiblat jasad adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sedangkan Ka'bahnya ruh kita adalah guru mursyid yang telah mentalkin benih Al-Quran, memasukkan benih Al-Quran ke dalam kalbu kita. La ilaha illallah, sehingga kita mengenal Allah dengan selalu menyebutnya dengan zikir khofi. Dan zikir khofi ini adalah pekerjaan hati.
Pekerjaan tidak sebatas pada anggota badan saja, tetapi juga meliputi apa yang bersumber dari hati. Sehingga apabila hati itu sudah hidup dengan kemakrifatan, maka dikatakan oleh Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu, ya, waktu-waktu kita seluruhnya adalah Lailatul Qadar. Artinya seluruh pahala ibadah kita akan akan dilipat gandakan bila diiringi dengan ibadah khafi, ibadah ruh yang tersembunyi, serta dapat merealisasikan etika di dalam beribadah tersebut. Sehingga malaikat pun tidak bisa mencatatnya, dan setan pun tidak bisa merusaknya. Karena memiliki ibadah khauf, ma'rifat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Ini yang disebut Lailatul Qadar. Bertemunya ruh seseorang, ma'rifatnya ruh seseorang yang memiliki cahaya ma'rifat yang dimasukkan oleh guru mursyid ke dalam kalbu, sehingga dia dapat melihat, merasakan adanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.